Indonesia. Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group A. Alasan Jay Itzes pilih bela timnas Indonesia padahal juga dibidik timnas Belanda. Bek Venezia FC, Jay Itzes punya alasan tersendiri untuk membela timnas Indonesia walaupun ia dibidik juga oleh timnas Belanda. Bek Venezia FC asal Belanda, Jay Itzes melakukan langkah mengejutkan dengan bertemu Ketum PSSI, Erick Thohir pada Rabu, 6 September 2023. Erick Thohir awalnya hanya memperlihatkan tampak belakang kisi-kisi pemain yang akan dinaturalisasi. Lalu pada akhirnya Erick membuka identitas Jay Itzes dengan sebuah foto tampak dari depan. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Itzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia, kata Erick lewat keterangan tertulisnya. Rabu, 6 September 2023, Itzes masih berusia 23 tahun. Proses pindah kewarganegaraan Jay Itzes sebelumnya sudah dibocorkan salah satu media Belanda, ABRDN Live 3 bulan lalu. Kala itu, ABRDN Live memprediksi Jay Itzes akan beralih kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Bek Go Ahead Eagle dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis ABRDN Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Prediksi media Belanda itu mulai terbukti, Jay Itzes kini memulai proses administrasi untuk naturalisasi pada September 2023 ini, berdasarkan rilis yang diterima Bola Sport. Jay Itzes juga dibidik oleh timnas Belanda. Namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Jay Itzes adalah pemain setinggi 190 cm berusia 23 tahun asal Belanda. Ia disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Rizky Ridho. Gagal tadi menuju, harus diulang dan keuntungan untuk timnas Turkmenistan. Hampir saja Rahman lolos tadi di pengawalan para pemain Indonesia. Ivar Yener ke belakang pada Elkan Bagot, kembali pada Yener. Ini yang diharapkan bermain sepak bola saat ini, Bung Maruf. Berani bermain, melakukan kilap dari bawah seperti tadi. Serangan Turkmenistan putus di kaki Ivar Yener, kini Elkan Bagot. Arhan Pratama, Marcelo Ferdinand. Padanya Indonesia lebih dominan dibanding Turkmenistan. Betul, tapi kita juga dominan dari sisi peluang, dominan dari sisi penguasaan bola, karena Turkmenistan cenderung mereka sangat berhati-hati. Dan beruntungnya gelandang-gelandang Indonesia dan juga pemain belakang Omang Teguh, ada Elkan. Siapa yang dituju? Yang sudah semakin matang permainannya, Bung Maruf. Iya, sempat pemain ini kita banyak dikritik, kita lihat oleh Arhan Pratama. Masih Arhan pertama, umpan langsung mampu melakukan strike, berliku-liku banyak dari pemain dari Turkmenistan, terlalu lama berputar syuting langsung. Bagaimana Rafael memang tipikal pemain yang sangat menjanjikan, terutama ketika dia sangat percaya diri untuk menguasai. Hati-hati, Arhan Fikri. Wah, ditarik tadi kita lihat flashback Ivar. Langsung kotak penalti, Ilhamil Fahmi dan menyentuh Mister Yener. Langsung ke depan, umpan robot. Bocoran Rafael Stuik terbukti dengan naturalisasi Jay Itzes. Masih ada banyak pemain Belanda lagi yang dibidik PSSI. Langkah PSSI yang menaturalisasi pemain asal Belanda, Jay Itzes membuktikan omongan dari Rafael Struik pada Agustus 2023 lalu. Rafael Stuik pada Agustus 2023 lalu sempat berbicara mengenai kemungkinan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia.
Kabar itu diutarakan langsung oleh Rafael Struijk saat sesi wawancara dengan salah satu media Belanda, Omroep West. "Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu," ujar Rafael Struijk. "Mereka ingin datang ke Belanda. Mereka ingin mencari lebih banyak pemain, dari apa yang saya dengar. Jadi saya pikir dia akan datang," tambahnya. Bocoran Rafael Struijk kini mulai terbukti dengan adanya naturalisasi Jay Itzes yang dikonfirmasi oleh Ketum PSSI Erick Thohir. "Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Itzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia," kata Erick lewat keterangan tertulisnya. Rabu, 6 September 2023. Itzes masih berusia 23 tahun. Karirnya sedang menuju puncak. "Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan akan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita," tambahnya. Jay Itzes adalah pemain setinggi 190 cm berusia 23 tahun asal Belanda. Ia disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Jay Itzes mengawali karir di Akademi PSV Eindhoven. Kemudian secara bergantian ia membela PSV Youth, VVV Youth dan Eindhoven Youth, hingga pada musim 2020, ia pindah ke Go Ahead Eagles. Pada musim lalu, Itzes bermain 32 kali di Go Ahead Eagles dengan raihan 1 gol di Eredivisie. Kemungkinan, Jay Itzes bukan pemain Belanda terakhir yang bakal dinaturalisasi. Rafael Struijk mengatakan PSSI mencari banyak pemain, sehingga masih ada beberapa pemain yang jadi bidikan untuk membela timnas Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh berita dari media Belanda, Aberdeen Live, yang menyebut ada setidaknya 3 pemain Belanda yang bisa berganti kewarganegaraan ke Indonesia. Back Go Ahead Eagle, Jay Itzes, dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis Aberdeen Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Jika Itzes memutuskan membela timnas Indonesia, dia akan bermain di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024, tambahnya. Begini kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi timnas Indonesia, ada rencana dilanjutkan. Belakangan ini, nama pemain Justin Hubner ramai diperbincangkan oleh banyak pencinta sepak bola Indonesia. Dia merupakan pemain asal Belanda keturunan Indonesia yang berambisi membela timnas Indonesia. Namun, harapan bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu harus berakhir pahit. Imbas dari keputusan tersebut membuat banyak publik kian bingung dan bertanya, bagaimana bisa? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin, 11 September 2023, terkait kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi timnas Indonesia. Kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi. Kabar yang berembus gagalnya Justin Hubner dinaturalisasi oleh timnas Indonesia belakangan ini banyak dicari oleh publik. Padahal Justin Hubner bahkan sudah turut mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U20 di Eropa. Akan tetapi, nasib naturalisasinya jadi diragukan usai timnas Indonesia U20 batal ambil bagian di Piala Dunia U20 2023. Lalu seiring berjalannya negosiasi memberikan sebuah keputusan bahwa Justin Hubner tidak dilanjutkan alias gagal dinaturalisasi timnas Indonesia. Lantas bagaimana bisa? Menurut Arya Sinulinga selaku Komite Eksekutif, Exco, PSSI, membeberkan bahwa awal kronologi utama gagalnya Justin Hubner karena pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan Justin Hubner. Upaya negosiasi panjang telah dilakukan hingga berakhir dengan alot tanpa kesepakatan. Tidak hanya itu saja, Arya Sinulinga juga tidak menjelaskan secara detail alasan gagalnya Justin Hubner dinaturalisasi. Mantan Exco PSSI Hassani Abdul Ghani bongkar borok PSSI yang membuat Justin Quincy Hubner batal naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Diketahui, beberapa waktu lalu PSSI ingin menaturalisasi 2 pemain, Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk membela timnas U20 di Piala Dunia U20. Dalam perjalanannya, PSSI menambah 1 nama lagi, yakni Rafael Struijk. Tetapi hanya Ivar Jenner dan Justin Hubner yang sempat diundang ke Indonesia dan bertemu pejabat PSSI.
Naas, hal itu dibenarkan oleh mantan exco PSSI yang menangani masalah naturalisasi, Hassani Abdul Ghani. Padahal, federasi sudah lakukan segala cara untuk membujuk Hubner. Tiba-tiba Justin Hubner dipanggil sama timnas Belanda. Waktu dia diajak, sudah mulai ngeles dengan segala macam persoalan, jelas Hassani Abdul Ghani lagi. Bahkan, PSSI membujuk Justin Hubner dengan tawaran bermain di klub milik Erick Thohir. Tapi pemain asal Belanda itu enggan menerima bujuk rayu Federasi Indonesia. Target kita waktu itu, gimana pun, Hubner harus masuk. Kita tawarilah dia main di klub Pak Erick yang di Inggris, dan segala macam cara, akhirnya kita tetap gagal, imbuhnya. Kesalahan PSSI berdasarkan penuturan Hassani Abdul Ghani. Awalnya ia tidak dilibatkan oleh PSSI dalam naturalisasi Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk untuk Piala Dunia U20 2023. Namun karena proses naturalisasi mentok, akhirnya ia pun turun tangan. Hanya saja, ada kesalahan dari PSSI yang membuat Justin Hubner akhirnya batal naturalisasi. Rafael, Ivar Jenner, dan Justin Hubner gak saya sentuh dari awal, tapi di ujung, saya yang menyelesaikan, ungkap Hassani. Kelemahan yang tiga di bawah terakhir ini, dibanding yang pertama saya urus, Sandy Walsh dan Jordi Amat, yang kali ini nggak ada hitam putih, tutur pria berkacamata. Itu kesalahan PSSI, menurut saya, dan itu kesalahan yang selama ini dibuat federasi, kenapa selama ini naturalisasi itu gagal. Ketika mengurus naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat, Hassani